Yang pertama ini mid magenta ya, ini size nya di 40. Untuk materialnya nih, materialnya seperti ini ya, tapaknya penuh tuh, ini like new ya, ini like new. Minusnya apa? Minusnya low stake dan juga insole-nya nggak ada. Tapi untuk jahitan lihat tuh, pinggir jahitannya itu full ya, jadi bukan hanya variasi, ini full, jadi jamin ini kuat nih, ini full keliling ya. Tapi ini bukan yang high quality ya, materialnya biasa ini. Emboss bukan apa, dalam ya, bukan sablonan. Ini harga murah aja, nanti cek aja murah. Ini murah, harga cuma 150.000 ya, karena ini bukan yang legit ya, ini bukan yang legit. Saya jual apa adanya, ini bukan yang legit. Magenta. Lanjut yang kedua, ini Fearless CNY, Chinese New Year ya, ini edisi Chinese New Year. Materialnya ini silk ya, silk materialnya, swoosh-nya ini benang-benang gitu ya. Untuk tapaknya pun masih nyaris like new, ini masih penuh banget. Minusnya apa? Minusnya di sini nih, koinnya nggak ada, hilang. Tagnya ini ada, tag press tuh, press C40 insole 25. Untuk insole-nya ini bukan bawaan seperti hitam, insole bawaan tuh merah Fearless, saya tahu karena saya punya tuh, koleksi saya tuh yang sebelah sana. Dan ini bukan yang high quality juga ya, tapi ini bagus ininya, tapi dalamannya bukan high quality dalamannya. Kalau yang high quality dalamannya ini, kalau diseset ini emas. Ini kalau saya nggak yakin dalamannya emas ini. Tapi ini saya jual murah aja, ini 140, tapi untuk tampilan sama percis. Cuman ini saya kemungkinan ini bukan legit, bisa aja saya salah ya. Kalau tagnya legit, ini tag press ya. Ini smoke gray. Smoke gray ini pakaian saya ya, lihat bentuknya, lihat cantik banget bentuknya, karena pernah saya pakai. Ini dalamnya kosong nih, nggak ada isian, tapi udah ngebentuk. Beda dengan yang saya bongkar bal, penyok-penyok itu perlu diisi-isi ya, karena pernah dipakai, bentuk mengikuti kaki kita. Oke, jadi kalau ada yang penyok-penyok nanti aman lah. Ini contohnya nih, ini tanpa isian, kosong dalamannya tuh, kosong. Ini pakaian saya ya, saya udah ganti ke size 42,5 seperti biasa. 42 nya saya keluarkan. Ini minusnya kerut-kerut manja, ada sedikit-sedikit crack ya. Minus pemakaian wajar, tapak masih oke. Nyaman, ini asli nyaman. Nah ini buktinya, ini udah crack ya, dalamannya tuh suede. Nah ini maksudnya material high quality. Di dalaman itu nggak kosong. Saat ini crack pun dalamannya ada lapisan, seperti yang kemarin saya posting anti graffiti yang hitam ya, diseset sama orang itu ya, diseset dalamannya suede hitam. Oke, kondisi pokoknya minus pemakaian, saya jual murah juga tuh. Lanjut, ini namanya mid gold pendant. Materialnya ngeri ini materialnya tuh. Kalau tahu yang material fragment low yang legit kayak gini nih, material fragment low legit. Minusnya apa? Minusnya ini di mainannya aja, atributnya kayak di sini ada gold tuh, ada 1, 2, di sini ada wings Jordan. Nah itunya nggak ada, karena emang norak sebetulnya kalau pakai itu. Ini mungkin sama yang punya dia bongkar, dia nggak pernah pakai, masih elegan kayak gini kok. Ini size di 40, insole 25 ya. Masih tebal nih. Minusnya mainannya aja. Ini harga barunya ini masih di 6 up ya, 6 juta up. Materialnya lihat, tagnya pun tag press ya. Material oke, tapak oke, kondisi mulus, tidak ada crack-crack, luka-luka. Minusnya mainannya aja, lagian norak mainannya itu. Lanjut, ini ada mid iridescent black. Ini transfer warna aja ya. Wah ini mulus banget, mulus parah, ini mulus banget. Dalam banget embosnya. Ini mulus, no minus ya. Mulus ini. Size 41 insole 26. Dimana coba minusnya? Nih, tag Jordannya, logo ya, hilang, di cut. Ini entah dia
display toko, ada orang iseng di cut, mungkin dia mau pasang patch itu di topi atau di sweater dia, di jaket, nggak tahu nih. Ini pasti nih orang iseng yang ke store nih, dia main gunting. Emang banyak maling ya. Hati-hati kalau yang di store di display, ada aja orang iseng itu. Materialnya lihat. Ini legit lah. Minusnya itu aja loh. Itu aja ya, gampang lah itu, nyari gampang, tinggal jahit. Nggak pakai pun masih oke, masih mantep. Wah, keren nih. Lanjut nih, ada Jordan Lior nih. Lihat materialnya. Mewah banget materialnya, lihat tuh. Kerut-kerutannya ya. Tuh, ininya kayak gini. Ini materialnya material Itali ya. Lihat. Ini size-nya di 40, insole 25. Ya, clear sole. Masih tebal. Nah, ini saya sengaja ini saya bongkar. Lihat, lidahnya aja emboss Dior. Ini standar material Itali kayak gini. Kalau ininya sih Cina ya, tapi ini materialnya Itali loh, Itali. Ada kode nuklearnya nih, yang paham aja nih. Tuh. Ini kode nuklir sini juga aman. Nah, terus ini kan tetap yang paling utama tuh Dior itu, kalau yang bagus tuh harus emboss ya. Emboss, ininya ada kode nuklir, materialnya legit. Walaupun ini Cina, tapi materialnya Itali nih. Ambil nih, ini size 40. Jarang-jarang materialnya material Itali kayak gini. Sampai lidah-lidahnya pun emboss. Lanjut, ini Bretu. Wah, udahlah, ini materialnya ya, mewah. Materialnya lihat, wiu. Udahlah ya, ini size 43, insole 27,5. Lem-leman semua aman, tapak pemakaian wajar. Oke. 43 nih. Sepatunya Kang Sule nih, Bretu. Oke. 43 27,5. Ini ada dark mocha, ini koleksian saya tuh belum sempat saya pakai karena saya udah dapat 42,5 nya, akhirnya saya keluarkan. Ini materialnya sama seperti fragment low ya, seperti yang saya bilang tadi di awal. Udah nggak usah diragukan lagi, materialnya udah oke banget. Ini dark mocha, centangnya sempurna. Kalau yang Travis kan kebalik ya. Nah, yang bagi suka-suka yang basic gitu ya, ini high quality. Yang kalau terbalik kan kesannya apaan gitu kan, aneh gitu. Yang suka-suka yang normal-normal, standar-standaran, ini cantik banget nih. Dark mocha sama dengan Travis cuman bedanya cetangnya terbalik gitu aja. Tapak masih oke. Size di 42, insole 26,5. Ini koleksi saya yang belum pernah saya pakai. Kayak itu banyak yang belum saya pakai tuh di Pajang sana. Belum saya pakai. Kalau yang tadi smoke gray, saya puas banget pakai itu, nyaman pakai itu yang smoke gray. Tadi yang ada minus-minusan ya, karena sering dipakai. Terakhir nih, ini ada AJ Dior Itali, made in Italy ya. Ini materialnya Itali banget, original material Itali. Nah, ininya emboss kan. Nah, ininya kulit. Kalau yang bukan Itali, ini nggak mungkin kulit. Oke. Materialnya pun tuh, legit. Tapak mantap, masih kebiru-biruan malah. Tapak tuh masih aman lah ya. Minusnya apa? Minusnya ini talinya nggak ada, yang pertama ya. Yang kedua, belakangnya ini ada penyok di bal tuh, ketumpuk di bal. Ini minusnya itu ya, buat yang mau aja lah, yang enggak ngaruh dengan penampilan gitu. Ini masih, penyoknya masih nyaman pakai kok, cuman tampilan aja kok kelihatan penyok gitu ya. Kalau bisa treatment saya nggak ada waktu buat treatment ya. Terus ini apalagi minusnya, nah ini bukan minus sih, ini komponen order. Ininya Cina, ininya Itali. Oke.
Ini Itali lah, tagnya Itali, Italia ya, jelas ya. Oke. Untuk season kali ini penjelasan mengenai komponen order. Apa itu komponen order? Contoh ininya tagnya Cina, tag size-nya Vietnam. Itu kemungkinan bisa jadi perakitannya di Vietnam, tapi komponennya order dari Cina atau sebaliknya ya. Begitupun ini komponen order yang mana harus standar Itali. Nah, entah dari Itali dikirim ke Cina atau kebalikannya, bahannya dari Cina dirakit di Itali. Tapi ini Itali banget lah ya, bukan ke Cina-nya hari ini, ke Italinya. Jadi kalau ada komponen order Cina sama Itali, nah itu bisa jadi kualitas bahannya ngikut standar Cina atau kebalikannya standar Itali. Kalau ini standar Itali. Banyak komponen order yang terjadi kayak Indonesia, tag source-nya Vietnam. Kadang kebalikannya, Indonesia Cina, Cina Vietnam. Seperti itu ya. Itu hal yang wajar sekali, mungkin dikarenakan keterbatasan stok material di negara tersebut, atau juga bisa dari politik dagang ya, untuk harga dibedakan dengan yang grade tertinggi lah ya. Contoh aja gini ya, kita ngobrol ya, intermezzo. Untuk barang Itali kayak gini, tag source Itali, tag size Itali, itu yang kita tahu ya, yang di store itu harga sampai 200 juta begitu. Nah, saat ada entah kelebihan material, entah materialnya kebetulan sama ketersediaannya, saat mau bikin barang gini, kalau dibikin Itali nanti menyaingi barang yang grade tertinggi. Nah, ini kualitasnya udah kualitas yang Itali tertinggi ini. Kalau ini diitalikan juga, nanti harga pasar rusak gitu. Itu politik dagang juga bisa. Yang kedua, yang pertama tadi ketersediaan bahan gitu di negara itu nggak ada, akhirnya komponen order seperti itu ya. Bisa aja sebetulnya komponen order nih ya, misalkan dari Italia nih bahan habis, minta di Cina, sama diitaliin juga, tapi itu kan nanti bisa apa ya, merusak harga pasar yang Itali itu. Seperti itulah kurang lebihnya ya. Tuh, kalau Itali udah kayak gini tuh, ininya modelnya gini, semuanya gini ya, mirip dengan tadi yang C40 atau gimana ya. Nah, ini grade-nya, kualitas bahannya dikurangi sedikit, beda dengan ini, desain Itali tapi grade bahannya ada penurunan. Nah, itulah ya, strategi dagang itu seperti itu. Contoh lah, kalau kita produksi ya, catering ya, harga catering standarnya 25.000, orang order nih, saya butuh harga yang di 20 ribuan dengan tampilan yang sama, dengan rasa yang sama, pasti ada dikurangi materialnya atau porsinya. Itu banyak sekali cara-cara seperti itu. Ini pun saya yakin baik ini atau ini diproduksi di pabrik yang sama dengan kualitas material yang berbeda. Nah, itulah makanya ada grade-grade-nya sebetulnya. Makanya saya bingung saat ada pertanyaan, "Bang, itu ori enggak?" Nah, ekspektasi ori saya dengan orang yang bertanya pasti berbeda. Ini ori, bahkan yang ini pun ori, yang low, yang sangat low material, ini ori semua. Ini bisa jadi pabrik yang sama bikin, cuman dengan grade yang berbeda dibuatnya materialnya gitu. Kenapa grade berbeda? Karena pasar kita luas. Ada pasarnya sultan, artis, pejabat, ada pasarnya agak turun sedikit, ada pasarnya yang kelas bawah, BPJS gitu. Tentunya harganya disesuaikan dengan kantong-kantong masyarakat kita. Maka yang banyak di pasaran pasti yang low material gitu. Yang banjir pasti yang low material ke menengah gitu. Yang high quality itu pasti jarang. Posisinya makanya terbatas kayak gini.
terbatas hanya diproduksi 8.500. Apakah mungkin stop 8.500? Tidak. Pasti permintaan masih tetap banyak, makanya dia bikinlah mirror atau 1:1 atau replika yang bikin pabrik yang sama, materialnya bisa jadi sama, cuman dibeda-bedain supaya seolah-olah itu beda dengan produk yang awal tadi yang harganya ratusan juta. Nah sekarang logika aja, sepatu 200 juta, bahannya apa sih? Platinum, emas, atau sama aja, dia pasti apakah dipakai nggak habis-habis? Pasti habis juga. Apakah nggak lecet-lecet? Pasti lecet juga. Harga 200 juta, tapi kan yang dijual oleh dia brand. Wah ini Dior nih, wah high quality nih, wah ini oleh tangan-tangan seniman ternama. Hanya brand yang dijual. Seperti permata nih ya, permata itu cuman batu kristal keras berwarna bening, digoreng lah, wah permata dengan nilai sekian. Nah itulah yang terjadi sama ini juga. Nggak mungkin harga bisa 200 juta kalau nggak digoreng habis-habisan, di iklan habis-habisan, dipakai oleh artis terkenal. Akhirnya orang ada keinginan membeli, jadi punya nilai lah, wah yang pakai sepatu ini pejabat, artis gitu. Tapi kan masyarakat kecil pun ingin gitu. Nah untuk memenuhi keinginan masyarakat kecil, oleh Jordan Dior ini dibikinlah yang low quality, yang grade-nya agak turun sampai terendah. Nah seperti itulah ya. Jadi kalau tanya ori, semua sepatu ori asal bentuknya, wujudnya, pernak-perniknya kelihatan lah gitu, jelas lah gitu. Kalau yang tiruan pasti nggak akan berani dia. Kayak ini Air Dior, pasti Air Diop. Nggak berani niru, berani niru gitu. Nanti di ultimatum, di boykot, diserang, dituntut sama pihak Nike, mampus. Nah kenapa kok banyak sepatu yang grade-nya di bawah gitu ya, nyampe yang premiuman gitu, kok nggak dituntut? Nike gampang banget nuntut, Nike gampang banget mencari di mana sih pabriknya tuh yang bikin abal-abal gitu. Ternyata mereka sendiri yang bikin gitu, makanya nggak mungkin dituntut, masih dia yang bikin, cuman itu politik dagang gitu ya. Jadi makanya kalau setiap pertanyaan nih, ori nggak bang, saya nggak jawab dulu, pahami dulu gitu. Ori yang Anda maksud apa? Ori otentik atau bukan gitu. Kalau ori otentik saya nggak jamin. Kok hanya ori, saya jamin barang semua ori, barang saya punya ori semua. Tapi kalau ori otentik saya nggak jamin, karena untuk ori otentik itu harus diuji oleh quality control. Contoh aja, kalau cek di YouTube, di mall ya, di mall ada satu stand dia cek legit. Kenapa kok ada pengecekan legit di situ? Cek legit otentik gitu. Kenapa kok ada? Karena store resmi pun belum tentu jual barang yang number one quality, high quality, belum tentu gitu. Makanya dicek legit gitu. Saat orang belanja di mall tuh, di store resmi pada belanja, langsung ke stand cek legit. Itu di YouTube banyak dicek, diperiksa dalemannya, dicium aromanya, semuanya. Nah barulah oh ini otentik, baru dapat sertifikasi. Ada orang khusus yang jualnya di store-nya tuh, yang jual dia aja nggak tahu ini otentik atau nggak pernah tahu. Penjual hanya taunya menjual barang, nerima barang, dia distributor, dia jual ke konsumen, taunya hanya gitu. Modalnya sekian, jual sekian, ambil untung sekian. Taunya pedagang hanya gitu, termasuk saya dan kami pedagang semua, taunya hanya gitu. Kalau ditanya otentik nggak bisa jawab. Bukan kapasitas saya menjawab, ada bagiannya khusus, bagian quality control gitu ya. Kalau kita ke Key Avenue sekalipun atau ke StockX Indonesia gitu, bagian pelayan, yang bagian kasir, bagian pedagang, seller, ditanya ini otentik nggak akan tahu. Paling hanya perkiraan, oh ya ini otentik menurut dia. Kira-kira pembuktiannya harus dibawa, ada bagian khusus quality control gitu, dicek ini otentik atau enggak, dicek gitu. Nah kembali ke tadi masalah tag ya. Nah berarti buat yang suka ngecek UPC atau apa gitu kan, itu nggak ngaruh sama sekali. Yang penting material. Oke, saya kasih contoh lagi. Oh bagi saya seller yang udah pada paham ya, dia udah kayak saya nih. Saya udah megang, oh ini yang high quality, ini yang menengah, ini yang low banget gitu. Saya udah tahu, udah nggak ngaruh lagi dengan tag lagi. Dulu
tuh yang di situ belum lama lah. Itu tadinya tag swatchnya Itali, tag size-nya Itali, full Itali. Koleksi saya harus sempurna dong Itali gitu. Tapi kemarin saya dapat tag ininya Cina ya, tag swatchnya Cina, tag size-nya Vietnam. Itu komponen order ya. Tapi material Itali. Ya udah, yang ini saya simpan, nggak akan saya jual. Dijual orang kan nggak ngerti. Ini tagnya beda, ini wah KW lah apa. Nggak ada harganya. Mending ini saya pakai Itali banget gitu. Yang tagnya full Itali saya jual gitu. Nih, saya buktikan. Kemarin nih Itali saya di sini saya simpan. Yang Itali saya keluarkan, belum saya iklan ada. Nih, Cina ya. Saya buktikan gitu. Jadi tag itu nggak ngaruh, tuh hanya politik dagang tag itu. Tuh, Vietnam tuh. Ya Vietnam ya. Material lihat. Material lihat. Materialnya Itali ya. Lihat nih, emboss nih kulit ya Itali ini, material Itali. Itu artinya apa gitu? Artinya itu kita jangan dibodoh-bodohin lah dengan branding gitu. Ini Itali, aku yakin ini material ya, material Itali gitu. Ngapain kita cek UPC, cek tag, cek ini? Saya punya UPC tembus tapi materialnya kaleng-kaleng. Nanti ya next video saya kasih tahu. Nih yang kayak gini nih. Ini mah dari jauh aja udah kelihatan legit ya. Saya ada kayak gitu. Kaleng kerupuk, kulit kerupuk materialnya UPC tembus. Jadi nggak jamanin tag size itu. Yang kita harus perhatikan materialnya. Oke, di Smart Bayar. Dadah, bye, ciao.